Hasan bin Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Hasan memiliki kedudukan yang sangat mulia karena garis keturunannya yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perannya dalam menjaga persatuan umat Islam pada masa awal pemerintahan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah di Madinah. Kehadirannya membawa kegembiraan bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat karena kedudukannya yang istimewa sebagai generasi penerus keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Hasan telah menunjukkan akhlak yang mulia. Para ulama menekankan bahwa ia adalah pribadi yang lemah lembut, penyayang, dan sangat mencintai ibunya serta kakeknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Hasan dan saudaranya Husain sering bermain bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat menyayangi keduanya. Perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Hasan juga terlihat dari cara beliau mendidiknya dengan bimbingan akhlak dan agama, sehingga Hasan tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan taat kepada Allah. Hasan bin Ali dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu yang luas. Para sahabat dan generasi setelahnya sering merujuk pendapat Hasan dalam masalah agama dan fikih. Ia mempelajari Al-Quran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan bimbingan dalam ibadah serta akhlak. Banyak ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa ilmu dan keutamaan Hasan bin Ali tidak hanya karena kedudukannya sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena kesalehannya yang nyata dan keteladanan hidupnya yang tinggi. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, terjadi ketegangan politik di kalangan umat Islam. Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah oleh sebagian besar sahabat dan penduduk Madinah. Masa kepemimpinannya relatif singkat, namun penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Salah satu tindakan penting yang dicatat oleh para ulama adalah perjanjian damai Hasan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perjanjian ini dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih luas di antara umat Islam. Hasan memilih damai sebagai jalan untuk menjaga persatuan umat dan melindungi nyawa kaum muslimin. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kesalehan Hasan yang menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau kekuasaan. Hasan bin Ali juga dikenal karena sifatnya yang dermawan dan kasih sayang kepada orang-orang lemah. Ia sering membagikan hartanya kepada fakir miskin, yatim, dan para pejuang yang membutuhkan. Para ulama menekankan bahwa perbuatan Hasan bin Ali mencerminkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam meneladani kepedulian terhadap sesama manusia. Bahkan di masa damai setelah menyerahkan kekhalifahan, Hasan tetap aktif dalam membimbing umat dan menyebarkan ilmu agama. Dalam sejarah, Hasan bin Ali memiliki peranan penting dalam menjaga integritas keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan nilai-nilai Islam tanpa melakukan tindakan yang merugikan umat. Para ulama Ahlus Sunnah menjadikan Hasan sebagai contoh pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat, menghindari konflik, dan menjaga persatuan. Selain itu, akhlak Hasan yang lembut, sabar, dan jujur menjadikannya teladan bagi generasi setelahnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Hasan bin Ali wafat pada bulan Ramadan tahun 50 tahun Hijriah di Madinah. Ia meninggal dunia karena diracuni dan wafatnya dianggap sebagai kehilangan besar bagi umat Islam. Para sahabat dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas kepergiannya. Hasan dimakamkan di Jannatul Baqi di Madinah, tempat yang sama dengan makam ayahnya, Ali bin Abi Thalib, dan banyak anggota keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Hasan bin Ali adalah sosok yang harus dihormati dan dijadikan teladan.
Keutamaannya bukan hanya karena nasabnya, tetapi juga karena kesalehannya, kebijaksanaannya dalam politik, ketenangannya dalam menghadapi konflik, dan akhlaknya yang mulia. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penekanan khusus mengenai keutamaan Hasan bin Ali dalam kitab-kitab mereka. Mereka menegaskan bahwa Hasan adalah contoh pemimpin yang memprioritaskan maslahat umat dan menjauhi pertumpahan darah sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, Hasan bin Ali juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran dan seorang guru agama. Banyak sahabat dan generasi tabi'in belajar agama dari beliau, sehingga ilmu dan keteladanan Hasan terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Hasan dan saudaranya Husain merupakan pemimpin muda yang diberkahi Allah dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan mereka bukan hanya dari sisi nasab, tetapi juga dari sisi akhlak, ilmu, dan ketakwaan. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, sejarah Hasan bin Ali menjadi pelajaran penting tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak bijaksana dan mengutamakan kepentingan umat. Keputusan Hasan untuk berdamai dengan Muawiyah tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi sebagai tindakan strategis yang menegaskan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Para ulama menekankan bahwa tindakan ini merupakan contoh kepemimpinan yang mengutamakan prinsip Islam dan keselamatan umat di atas ambisi pribadi. Selain kepemimpinannya, kehidupan pribadi Hasan juga menjadi teladan. Ia dikenal hidup sederhana, menjaga ibadah, dan selalu dekat dengan Allah. Para ulama menekankan bahwa Hasan bin Ali adalah contoh generasi terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akhlak mulia, kepemimpinan bijaksana, dan keteladanan dalam menjaga persatuan umat. Bahkan setelah wafatnya, banyak umat Islam yang menjadikan kisah hidup Hasan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial. Kesimpulannya, sejarah Hasan bin Ali menurut ulama Ahlus Sunnah menunjukkan bahwa beliau adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, pemimpin bijaksana, penghafal Al-Quran, penyebar ilmu, dan teladan akhlak. Keputusan politiknya yang menekankan perdamaian dan persatuan umat menunjukkan kebijaksanaan yang patut dicontoh. Hidupnya penuh dengan ketakwaan, kesalehan, dan pengabdian kepada umat, sehingga beliau tetap dikenang sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam yang memberikan pelajaran berharga bagi setiap generasi. Selain peran politik dan akhlak mulia, Hasan bin Ali juga dikenal karena kedalaman ilmu agama dan pengaruhnya terhadap generasi tabi'in. Para ulama meriwayatkan bahwa banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menilai Hasan sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama yang luas dan bijaksana. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Hasan adalah salah satu dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan teladan dalam ilmu dan akhlak. Ilmu yang dimiliki Hasan bukan hanya pengetahuan formal, tetapi juga pengamalan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hasan bin Ali selalu menekankan pentingnya keikhlasan dalam ibadah dan akhlak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau sering mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk selalu menjaga hati dari kesombongan dan iri hati, serta selalu memperbanyak amal syaleh. Hal ini menunjukkan bahwa Hasan tidak hanya peduli pada urusan politik atau kedudukan, tetapi juga membimbing umat untuk dekat dengan Allah. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa inilah keutamaan generasi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanamkan ilmu, ketakwaan, dan akhlak mulia melalui teladan hidup. Sikap Hasan yang memprioritaskan perdamaian juga menjadi pembelajaran penting bagi umat Islam. Ketika konflik antara dirinya dan Muawiyah terjadi, Hasan memilih untuk berdamai demi menghindari pertumpahan darah. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menjaga persatuan umat Islam dan melindungi nyawa kaum muslimin. Dalam pandangan Ahlus Sunnah,
Langkah ini menunjukkan hikmah dan kesabaran yang luar biasa, karena Hasan rela menyerahkan kekuasaan demi maslahat umat, bukan karena takut atau lemah. Keputusan ini bahkan diakui oleh sebagian besar sahabat dan tokoh Islam pada masa itu sebagai tindakan yang mulia dan penuh kebijaksanaan. Para ulama juga menekankan bahwa Hasan bin Ali memiliki kehidupan pribadi yang sederhana dan penuh kesalehan. Ia tidak pernah mencari kemewahan dunia, meskipun memiliki kedudukan tinggi sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya sehari-hari diwarnai dengan ibadah, zikir, dan kepedulian terhadap fakir miskin. Ia sering membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kehidupannya menjadi teladan dalam kesederhanaan, ketakwaan, dan kepedulian sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam bahwa seorang pemimpin harus adil, dermawan, dan peduli kepada rakyatnya. Dalam hal pendidikan agama, Hasan bin Ali memiliki peran besar dalam mentransmisikan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi setelahnya. Banyak sahabat dan tabi'in belajar fikih, tafsir, dan akhlak darinya. Riwayat menyebutkan bahwa Hasan dan saudaranya Husain adalah pemimpin muda yang diberkahi Allah dan dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan mereka bukan hanya karena nasab, tetapi juga karena akhlak dan ilmu yang mereka wariskan kepada umat Islam. Wafatnya Hasan bin Ali pada tahun 50 Hijriah meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Ia wafat di Madinah setelah diracuni, dan menurut sebagian riwayat, racun tersebut berasal dari pihak yang ingin menyingkirkan pengaruhnya. Para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan besar atas wafatnya, karena Hasan merupakan sosok yang menyeimbangkan ilmu, akhlak, dan kepemimpinan bijaksana. Hasan dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah, bersanding dengan makam ayahnya dan anggota keluarga Nabi lainnya. Ulama klasik seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Suyuti menekankan bahwa Hasan bin Ali adalah teladan dalam semua aspek kehidupan. Mereka menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat Hasan, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, akhlak mulia, dan kepedulian terhadap umat. Kehidupan Hasan menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukan diukur dari kekuasaan atau kedudukan, tetapi dari kemampuan untuk menjaga persatuan umat, menegakkan keadilan, dan memprioritaskan maslahat umat. Selain itu, Hasan bin Ali dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya dan menjaga hubungan baik dengan seluruh umat Islam. Ia menjaga adab kepada sahabat Nabi, menghormati tetua, dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Hal ini membuatnya menjadi contoh luar biasa dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan. Para ulama Ahlus Sunnah memandang Hasan sebagai simbol kesalehan, kebijaksanaan, dan keteladanan yang terus relevan hingga saat ini. Dalam kesimpulan, sejarah Hasan bin Ali menurut ulama Ahlus Sunnah menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, pemimpin bijaksana, penyebar ilmu, penghafal Al-Quran, dan teladan akhlak. Keputusan politiknya yang menekankan perdamaian dan persatuan umat adalah contoh nyata kepemimpinan Islami yang menempatkan maslahat umat di atas ambisi pribadi. Akhlak, kesederhanaan, dan kepeduliannya terhadap sesama menjadikan Hasan bin Ali teladan bagi setiap generasi Muslim dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan. Kehidupan Hasan bin Ali tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga kini. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa teladan Hasan bin Ali harus dijadikan pedoman dalam membangun akhlak, ilmu, dan kepemimpinan yang adil. Dengan meneladani kehidupan beliau, umat Islam dapat belajar bagaimana menjaga persatuan, memprioritaskan maslahat umat, dan menjalani kehidupan yang diridhoi Allah sesuai dengan prinsip Islam yang luhur.
Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan jatuh ke tangan Hasan bin Ali. Masa kepemimpinannya penuh tantangan karena situasi politik umat Islam yang belum stabil. Beberapa kelompok yang sebelumnya menentang Ali masih memiliki pengaruh, sementara sebagian umat lain berharap Hasan bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Hasan menghadapi tekanan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang saat itu memiliki kekuatan militer besar. Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa Hasan bin Ali memilih jalan perdamaian untuk menghindari pertumpahan darah. Ia melakukan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan syarat-syarat tertentu, termasuk agar kekuasaan umat Islam tetap dijalankan sesuai prinsip Islam, agar tidak terjadi penganiayaan terhadap rakyat, dan agar hak-hak umat Islam dihormati. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan Hasan dalam menempatkan maslahat umat di atas ambisi pribadi. Para sejarawan dan ulama menekankan bahwa langkah Hasan bukan karena takut terhadap kekuatan lawan, tetapi karena menegakkan prinsip Islam. Ia sadar bahwa konflik yang berkepanjangan akan merugikan umat, dan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggung jawabnya adalah menjaga persatuan umat. Hal ini membuat Hasan bin Ali menjadi teladan bagi pemimpin Muslim, bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang melindungi rakyat dan menjaga agama Allah. Sebelum perjanjian damai dengan Muawiyah, Hasan bin Ali memimpin pasukan untuk mempertahankan kekuasaan Islam di berbagai wilayah. Meski pasukannya lebih kecil dibanding Muawiyah, Hasan menunjukkan kemampuan strategi yang matang. Ia menempatkan pasukan di posisi yang strategis, menjaga logistik, dan menyiapkan pertahanan yang kuat. Namun, ia tetap menekankan pentingnya menghindari pertumpahan darah bila memungkinkan. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, keputusan Hasan untuk menempuh jalur damai setelah peperangan singkat merupakan wujud hikmah. Ia memahami bahwa tujuan jihad bukan semata-mata peperangan, tetapi menegakkan keadilan dan menjaga umat. Langkah ini mengajarkan bahwa pemimpin Muslim harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umat, serta selalu menempatkan keselamatan umat sebagai prioritas utama. Selain peran politiknya, Hasan bin Ali juga dikenal sebagai penghafal Al-Quran dan guru agama. Para sahabat dan tabi'in banyak belajar darinya, termasuk dalam fikih, tafsir, dan akhlak. Imam Al-Suyuti menyebutkan bahwa Hasan adalah teladan kesalehan, tidak hanya karena nasabnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena amal syalehnya yang nyata. Ia hidup sederhana, selalu dekat dengan Allah, dan sangat peduli terhadap fakir miskin. Hasan bin Ali juga dikenal penyabar dan rendah hati. Ia menolak kemewahan dunia meski memiliki kedudukan tinggi. Hal ini menekankan prinsip Islam bahwa seorang pemimpin harus hidup sederhana, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Ulama Ahlus Sunnah menjadikan akhlak Hasan sebagai pedoman untuk generasi Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memimpin masyarakat. Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah di Madinah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia diracuni, dan wafatnya menimbulkan duka mendalam bagi umat Islam. Ulama menekankan bahwa wafatnya Hasan bukan mengurangi keutamaan dan pengaruhnya, tetapi justru menegaskan kedudukannya sebagai teladan generasi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makamnya di Jannatul Baqi menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi umat Islam hingga saat ini. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa teladan Hasan bin Ali meliputi 3 aspek utama: kepemimpinan bijaksana, akhlak mulia, dan pengabdian terhadap umat. Ia mencontohkan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil, mengutamakan maslahat umat, dan menjaga persatuan umat. Kehidupan pribadinya yang sederhana dan penuh ibadah menunjukkan bagaimana cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup selaras dengan prinsip Islam. Sejarah Hasan bin Ali memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Pertama, pentingnya hikmah dan kesabaran dalam memimpin umat. Kedua, perlunya menempatkan kepentingan umum di atas ambisi pribadi. Ketiga, akhlak mulia dan kesalehan adalah pondasi
bagi setiap pemimpin. Keempat, ilmu dan pengamalan agama harus menjadi dasar kehidupan, baik pribadi maupun sosial. Kehidupan Hasan bin Ali tetap relevan hingga saat ini. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa teladan Hasan harus dijadikan pedoman dalam membangun masyarakat Islam yang adil, damai, dan berakhlak mulia. Dari keputusan politiknya, akhlaknya yang mulia, hingga kepeduliannya terhadap umat, semua aspek kehidupannya mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang luhur. Dengan demikian, Hasan bin Ali bukan hanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga contoh nyata bagaimana seorang pemimpin Muslim harus bersikap bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Sejarahnya mengajarkan umat Islam bahwa kepemimpinan sejati bukan soal kekuasaan semata, tetapi soal menjaga umat, menegakkan keadilan, dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Para ulama Ahlus Sunnah meriwayatkan banyak hadis yang menegaskan keutamaan Hasan bin Ali. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Hasan dan saudaranya Husain adalah pemimpin muda yang diberkahi Allah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis ini menekankan bahwa kedudukan mereka bukan sekadar karena nasab, tetapi karena akhlak, kesalehan, dan ketakwaan mereka. Ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menekankan bahwa hadis ini menjadi bukti bahwa Hasan bin Ali memiliki status yang tinggi di sisi Allah dan menjadi teladan bagi umat Islam. Selain itu, Hasan bin Ali dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Para sahabat meriwayatkan bahwa beliau membaca Al-Quran dengan tartil, mengajarkan ayat-ayat dan tafsirnya kepada para pengikut, serta memberikan pemahaman fikih yang jelas. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu agama tidak hanya diwariskan melalui kata-kata, tetapi juga melalui teladan dan pengamalan. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya menekankan bahwa Hasan bin Ali adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak luar biasa dan mampu menjaga persatuan umat. Ia menyebutkan bahwa keputusan Hasan untuk berdamai dengan Muawiyah adalah bukti kebijaksanaan dan kesalehannya karena mengutamakan maslahat umat di atas kepentingan pribadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan bahwa Hasan bin Ali adalah pemimpin yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup sederhana, dekat dengan Allah, dan selalu peduli kepada rakyat. Kehidupan pribadi Hasan menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan menghadapi tantangan besar dari pihak yang menentang kepemimpinannya. Salah satu peristiwa penting adalah konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Hasan memimpin pasukannya dengan strategi yang matang dan menyiapkan pertahanan yang kuat. Namun, ia tetap menekankan pentingnya menghindari pertumpahan darah jika memungkinkan. Perjanjian damai yang dilakukan Hasan dengan Muawiyah menjadi tonggak sejarah penting. Dalam perjanjian itu, Muawiyah harus menjaga hak-hak umat Islam, dan Hasan menegaskan bahwa kepemimpinan tidak boleh disalahgunakan untuk menindas rakyat. Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa keputusan ini adalah contoh nyata kepemimpinan yang bijaksana, mengutamakan keselamatan umat, dan menjaga persatuan Islam. Hasan bin Ali hidup sederhana, meskipun memiliki kedudukan tinggi. Ia dikenal sangat dekat dengan Allah melalui ibadah dan zikir, serta selalu peduli terhadap fakir miskin. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ia membagikan hartanya untuk kepentingan umat, sehingga hidupnya menjadi teladan bagi generasi Muslim. Akhlak Hasan yang lembut, sabar, dan rendah hati membuatnya dicintai oleh sahabat dan rakyat. Ia selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan, serta meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa teladan ini relevan hingga saat ini, terutama bagi para pemimpin Muslim
yang ingin menegakkan keadilan dan menjaga persatuan umat. Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah di Madinah. Menurut sebagian riwayat, wafatnya akibat diracuni. Meski demikian, pengaruhnya tetap besar bagi umat Islam. Makamnya di Jannatul Baqi menjadi tempat penghormatan dan ziarah bersama makam ayahnya dan anggota keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Warisan Hasan bin Ali tidak hanya berupa garis keturunan, tetapi juga teladan akhlak, ilmu, dan kepemimpinan. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa sejarahnya mengajarkan 3 hal penting: kesabaran dan hikmah dalam kepemimpinan, pengutamaan maslahat umat di atas ambisi pribadi, dan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Hasan bin Ali menjadi pedoman bagi umat Islam. Pertama, pentingnya hikmah dalam memimpin umat dan menjaga persatuan. Kedua, kepemimpinan harus mengutamakan maslahat umat, bukan ambisi pribadi. Ketiga, akhlak dan kesalehan adalah fondasi bagi setiap pemimpin dan anggota masyarakat. Keempat, ilmu dan pengamalan agama harus menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kehidupan Hasan bin Ali tetap relevan hingga kini. Keputusannya untuk berdamai, kesederhanaannya, pengabdiannya kepada umat, dan akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang mampu menegakkan keadilan, menjaga keselamatan rakyat, dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali adalah sosok luar biasa dalam sejarah Islam menurut ulama Ahlus Sunnah. Ia adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, pemimpin bijaksana, penyebar ilmu, penghafal Al-Quran, dan teladan akhlak. Keputusan politiknya yang menekankan perdamaian dan persatuan umat menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Kehidupan pribadinya yang sederhana dan penuh ibadah menunjukkan keteladanan yang patut dicontoh. Sejarah Hasan bin Ali mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukan soal kekuasaan atau ambisi pribadi, tetapi tentang menjaga umat, menegakkan keadilan, dan meneladani akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui teladan hidupnya, umat Islam belajar bagaimana menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan dengan prinsip-prinsip Islam yang luhur, sehingga generasi berikutnya dapat meneladani keutamaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Ia lahir pada tahun 3 Hijriah di Madinah, sebuah masa di mana umat Islam mulai menetap setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kehadirannya membawa kegembiraan bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kehormatan Hasan tidak hanya karena garis keturunannya, tetapi juga karena akhlak, ilmu, dan kesalehannya yang menonjol sejak kecil. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa Hasan dan saudaranya Husain merupakan teladan bagi umat Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi keduanya dan sering mengajak mereka bermain serta mengajarkan nilai-nilai agama dan akhlak. Hasan tumbuh dalam lingkungan yang penuh bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sejak muda ia menunjukkan sifat lemah lembut, penyayang, dan bijaksana. Hasan dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu agama yang luas. Ia mempelajari Al-Quran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibimbing dalam ibadah serta akhlak. Para sahabat dan generasi tabi'in banyak belajar darinya, sehingga ilmu dan keteladanan Hasan terus diwariskan. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menekankan bahwa ilmu Hasan tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Hasan sangat mulia. Ia dikenal penyabar, lembut, dan rendah hati. Para ulama menekankan bahwa akhlak Hasan mencerminkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama
dalam meneladani kepedulian terhadap sesama, menjaga persatuan umat, dan menghindari pertumpahan darah. Hasan hidup sederhana, tidak mengejar kemewahan, dan selalu peduli terhadap fakir miskin. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah oleh sebagian besar sahabat dan penduduk Madinah. Masa kepemimpinannya singkat, namun penuh hikmah dan ketenangan. Salah satu peristiwa penting adalah konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pasukan Hasan lebih kecil dibanding Muawiyah, namun Hasan menunjukkan strategi militer yang matang dan menjaga logistik serta pertahanan pasukannya. Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa keputusan Hasan untuk berdamai dengan Muawiyah adalah bukti kebijaksanaan dan kesalehannya. Perjanjian damai dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah, menjaga persatuan umat, dan melindungi nyawa kaum muslimin. Keputusan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Hasan mengutamakan maslahat umat di atas ambisi pribadi. Selain kepemimpinan politik, Hasan bin Ali dikenal sebagai penghafal Al-Quran dan guru agama. Ia mengajarkan fikih, tafsir, dan akhlak kepada sahabat dan generasi tabi'in. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin muda ahli surga. Hal ini menegaskan kedudukan mereka bukan hanya karena nasab, tetapi juga karena akhlak, ilmu, dan ketakwaan. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa Hasan bin Ali mencontohkan bagaimana ilmu agama harus disebarkan melalui pengamalan, teladan, dan bimbingan langsung. Kehidupannya yang saleh menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menyeimbangkan ibadah, akhlak, dan peran sosial. Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah di Madinah setelah diracuni. Wafatnya menimbulkan duka mendalam bagi umat Islam. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah, bersanding dengan makam ayahnya dan anggota keluarga Nabi SAW lainnya. Ulama menekankan bahwa wafatnya Hasan bukan mengurangi keutamaan dan pengaruhnya, melainkan menegaskan kedudukannya sebagai teladan generasi keluarga Nabi SAW. Banyak hadis menegaskan keutamaan Hasan bin Ali. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis ini menegaskan bahwa kedudukan Hasan tidak hanya karena nasab, tetapi juga karena akhlak dan kesalehannya. Selain itu, Hasan dikenal menghafal Al-Quran, membimbing umat, dan menjadi teladan dalam ibadah serta akhlak sehari-hari. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa Hasan bin Ali adalah cucu Nabi SAW yang memiliki akhlak luar biasa dan mampu menjaga persatuan umat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa Hasan hidup sederhana, dekat dengan Allah, dan selalu peduli terhadap rakyat. Para ulama Ahlus Sunnah menilai kehidupan Hasan sebagai teladan kepemimpinan, kesalehan, dan akhlak mulia yang relevan hingga saat ini. Sejarah Hasan bin Ali memberikan banyak pelajaran. 1. Hikmah dalam kepemimpinan. Hasan menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dan mampu menjaga persatuan umat. 2. Prioritas maslahat umat. Kepentingan umat lebih penting daripada ambisi pribadi. 3. Akhlak mulia. Kesalehan, kelembutan, dan rendah hati menjadi pondasi bagi pemimpin dan umat. 4. Penyebaran ilmu dan teladan. Ilmu harus diimbangi dengan pengamalan dan teladan hidup. Hasan bin Ali adalah sosok luar biasa menurut ulama Ahlus Sunnah. Ia adalah cucu Nabi SAW, pemimpin bijaksana, penyebar ilmu, penghafal Al-Quran, dan teladan akhlak. Keputusan politiknya yang menekankan perdamaian dan persatuan umat, serta hidupnya yang sederhana dan penuh ibadah, menunjukkan keteladanan yang patut dicontoh. Sejarah Hasan bin Ali mengajarkan umat Islam bahwa kepemimpinan sejati bukan soal kekuasaan atau ambisi pribadi, tetapi soal menjaga umat, menegakkan keadilan, dan meneladani akhlak Nabi SAW. Dengan meneladani kehidupan Hasan, generasi Muslim belajar bagaimana menjalani kehidupan pribadi
sosial, dan kepemimpinan sesuai prinsip Islam yang luhur. Hasan bin Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 3 Hijriah di Madinah. Ia adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Kehadiran Hasan membawa kegembiraan bagi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Nasabnya yang mulia menjadikannya memiliki kedudukan istimewa, tetapi para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa akhlak dan kesalehannya juga menjadi faktor penting keutamaannya. Sejak kecil, Hasan hidup dalam bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan akhlak, ibadah, dan nilai-nilai sosial melalui interaksi langsung. Hasan dan saudaranya Husain sering bermain dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau selalu menekankan kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini menjadi fondasi akhlak Hasan yang luar biasa. Hasan bin Ali dikenal memiliki ilmu agama yang luas. Ia mempelajari Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami fiqih, tafsir, dan akhlak Islam. Para sahabat meriwayatkan bahwa banyak yang belajar agama dari Hasan dan Husain. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa ilmu Hasan bukan sekadar teori, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Hasan menonjol dalam kesabaran, kelembutan, dan kepeduliannya terhadap umat. Ia hidup sederhana, tidak mengejar kemewahan, dan selalu membantu fakir miskin. Ibnu Hajar Al-Asqalani menekankan bahwa akhlak Hasan menjadi teladan bagi generasi Muslim, terutama pemimpin yang harus adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah. Masa kepemimpinannya singkat tetapi penuh hikmah. Ia menghadapi tekanan politik dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang memiliki kekuatan militer besar. Hasan memimpin pasukannya dengan strategi matang, tetapi menekankan pentingnya menghindari pertumpahan darah. Perjanjian damai dengan Muawiyah menjadi tonggak sejarah penting. Dalam perjanjian itu, Muawiyah diwajibkan menjaga hak-hak umat Islam. Keputusan Hasan menegaskan prinsip kepemimpinan Islam, mengutamakan maslahat umat, menjaga persatuan, dan menghindari konflik yang merugikan rakyat. Hasan bin Ali mengajarkan Al-Quran, fiqih, dan tafsir kepada sahabat dan generasi tabi'in. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa ini menunjukkan kedudukan mereka tidak hanya dari nasab, tetapi juga akhlak, ilmu, dan ketakwaan. Hasan mengajarkan ilmu melalui pengamalan dan teladan, sehingga ilmunya diwariskan secara berkesinambungan. Hasan hidup sederhana, dekat dengan Allah melalui ibadah dan zikir, dan selalu peduli terhadap fakir miskin. Para ulama menegaskan bahwa akhlak Hasan mencerminkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menekankan kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap umat. Kehidupannya menjadi teladan bagi generasi Muslim dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan. Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah di Madinah akibat diracuni menurut sebagian riwayat. Ia dimakamkan di Janatul Baqi, Madinah. Wafatnya meninggalkan duka mendalam, tetapi pengaruhnya tetap besar. Warisan Hasan meliputi teladan kepemimpinan bijaksana, akhlak mulia, kesalehan, dan penyebaran ilmu. Beberapa hadis menegaskan keutamaan Hasan bin Ali. 1. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mencintai Hasan dan Husain, maka cintailah keduanya." Ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa hadis-hadis ini menegaskan status Hasan karena akhlak, ilmu, dan kesalehannya, bukan semata karena nasab. Imam Al-Qurtubi, Hasan adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana, mampu menjaga persatuan umat, dan menjadi teladan kepemimpinan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hasan hidup sederhana, dekat dengan Allah,
peduli kepada rakyat, dan meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Suyuti, Hasan adalah teladan kesalehan dan pengamalan ilmu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hasan bin Ali adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, pemimpin bijaksana, penyebar ilmu, penghafal Al-Quran, dan teladan akhlak. Keputusan politiknya menekankan perdamaian dan persatuan umat. Kehidupan pribadinya sederhana dan penuh ibadah, menjadi contoh bagi generasi Muslim. Sejarah Hasan bin Ali mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah menjaga umat, menegakkan keadilan, dan meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meneladani kehidupan Hasan, generasi Muslim dapat menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan kepemimpinan sesuai prinsip Islam yang luhur.